Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar bersama. Kita lanjutkan kembali Kumsol PAT kelas 8 Matematika ya. Semoga konsepnya kalian pegang sehingga soal-soal PAT nanti ketika modelnya berbeda, kalian bisa menganalisa apa yang ditanyakan dan bagaimana proses untuk memecahkan soal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor 11 dan seterusnya, kita masuk ke bab lingkaran ya. Oke. Panjang diameter sebuah roda 70 cm. Ini diameter. Oke. Kalau Bapak biasanya kalau ada kayak gini ditulis dulu. Apalagi tingkatan kalian ditulis ini diameter 70. Oke. Jika roda berputar 100 kali, maka panjang lintasan. Ingat, kalau kita bicara lingkaran ya, nih. Berarti panjang lintasannya mana? Ya ini. Lintasan tuh yang gelinding tuh. Nah, ini satu putaran. Gini ya. Ini satu putaran. Berarti satu putaran itu apa? Keliling. Makanya kita disuruh mencari keliling. Ya, nomor 11 itu nyari keliling. Ingat kalau keliling lingkaran, rumusnya apa? Pi kalikan D. Atau ada lagi 2 pi R ya. Karena 2 jari-jari atau 2 R itu kan sama aja dengan diameter. Di sini tapi diketahui diameter, ya udah pakai yang pertama aja. Karena diameternya 70 berarti pakai 22 per 7 pi-nya. D-nya 70. Tinggal coret bagi 7 berarti 10. 220 cm. Ingat cm. Ternyata berputar 100 kali. Ini satu kali putaran 220. Kalau 100 kali putaran ya berarti 220 kali 100 sama dengan 22.000 cm. Di sini disuruh ngubah ke meter. Ingat kalau meter itu berarti nolnya dibuang 2. Nah, gini ya. Jadilah 220 meter. Jawabannya yang B. Sampai sini aman? Oke, lanjut. Yang merupakan tembereng, ingat tembereng itu nih ruas daerah yang diarsir. Sorry, Pak Erik mau pakai laser aja nih. Luas daerah yang diarsir. Ini itu tembereng. Ya. Kalau ini namanya tali busur. Ingat, tali busur itu yang lurus nih, talinya nih. Tali itu lurus. Ini juga tali busur nih, tapi dia kebetulan melewati titik pusat. Makanya namanya diameter gitu ya. Kalau di titik pusat sampai sini, ini namanya jari-jari nih. Ada 2 jari-jari di sini gambarnya. Ini jari-jari. Terus kalau misal, nah ini yang melengkung, ini namanya busur ya. Busur nih. Busur itu sebagian dari keliling, busur. Terus apa lagi ya? Yang belum apotema. Mana apotema nih? Dari segitiga ditarik dari titik pusat menuju ke tali busur, dan tegak lurus. Inilah apotema nih. Apotema gitu ya. Aman ya? Lanjut. Berarti jawabannya yang satu, tembereng. Oke, lanjut nomor 13. Pada gambar berikut AOB 120 langsung Pak Erik ilustrasiin. AOB 120 dan panjang OA itu 21. Oke, OA 21. Terus panjang busur OAB. Nah, kalau kita bicara busur OAB, AB ini maksudnya nih, berarti dia kan sebagian dari keliling, bukan sebagian dari luas. Kalau panjang busur berarti sebagian dari keliling. Makanya kita punya rumus kayak gini, nak. Busur AB. Kalau kamu ingat lagi apa? Perbandingan sudutnya. Berarti apa? Sudutnya berarti kan 120 yang bisa kita bandingkan dengan satu putaran penuh. Bener ya? Bener apa satu putaran penuh? 360 kali. Nah, kalinya siapa? Kalau namanya busur, dikalikannya dengan keliling lingkaran. Ingat, keliling lingkaran loh ya. Bukan luas lingkaran. Karena di sini busur itu sebagian dari keliling. Ya, bukan juring. Kalau juring yang ini juring nih, ini juring. Kalau nyari luas juring berarti nanti kalikannya dengan luas lingkaran. Tapi di sini ternyata kok busur, makanya kita pakai keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran? Yaitu pi r kuadrat. Bener ya? Atau ada satu rumus lagi. Bisa keliling keliling lingkaran kok pi r kuadrat. Sorry. Keliling lingkaran itu yang tadi ya, pi kalikan d, atau satu lagi 2 pi R gini ya. Kita pakai yang pertama aja karena diameternya ada yaitu pakai jari-jari ya yang bawah ya. Jari-jarinya yaitu 21 di sini ya, 21 nih panjang OA itu jari-jari.
Berarti pakai yang 2 kali pi-nya pasti 22/7 kali jari-jari 21. Aman ya? Kita coba coret-coret. Ingat, jangan kamu kalikan dulu yang atas. Biasakan untuk menyederhanakannya. Yang 120 sama 360 ini dibagi 120 bagi 120, 1/3, bener ya? 1/3 ya. Oke, lanjut. 21 dicoret bagi 7 jadinya 3, bener? 7 bagi 7 1. Oke ya. Oh, ini bisa coret lagi nih. 3 dicoret sama 3. Aman ya? 1 ya. Nah, tinggal 22 sama ini. 22 kali 2 44. Jawabannya yang A. Nomor 14. Jika luas juring OAB 20. OAB itu yang mana nih? OAB. Oh, ini. Ini 20 luasnya nih ya, luasnya 20. Maka luas juring OCD. Oh, ini nih. Ini berapa nih? Gitu ya. A. Pak dikasih variabel A ya, biar enak melihatnya. Nah, kalau sudah bentuknya apa nih? Perbandingan ini luas ya, perbandingan luas ya. Kalau bentuknya perbandingan luas, ini langsung kamu kasih perbandingan sudutnya aja langsung. Misalnya Pak Erik mau ngambil perbandingan sudutnya di situ, berarti 80 itu yang 20, 80 per 120. Ini kan sudutnya nih, ya. Tapi untuk sudutnya nggak usah ditulis. Sama dengan apa? Sama dengan yang 80 berapa luasnya? 20. Yang 120. Ini yang kita mau cari. Ini kan? Jadilah perbandingan. Sebelum kita kali silang, berarti diapain? Sederhanakan. Nolnya hilang. 8 sama 12 dibagi 4 bagi 4. 8 bagi 4 2. 12 bagi 4 3. Oke? Setelah itu baru kita kali silang. Atas yaitu 2 kalikan bawah yaitu A. Berarti 2A. Sama dengan 20 kali 3. Berarti 60. A-nya 60 dibagi 2 yaitu 30. Jawabannya yang B. Aman ya? Oke, lanjut. Yang termasuk sudut pusat lingkaran. Ya Allah, sudut pusat. Nah, ini sudut pusat. Ini sudut pusat. Ini sudut pusat. Ya kan? Ini kalau kita ngelihat ini sudut lurus, sudut pusat. Kan gitu juga ya. Berarti mana yang sudut pusat? Coba yang A, AOD. Nah, ini udah bener nih. Langsung udah selesai. Jawabannya yang A. Set. Lanjut. Nomor 16. Pada gambar di samping besar sudut OKL. Tarik langsung tulis OKL di sini 35. Oke. Besar sudut KML. Oh, ini nih. Ini ya, A. Nah, berapa A-nya? Nah, Pak Erik punya gambaran kayak gini. Ini kan A itu kan sudut keliling. Mana sudut pusatnya? Nih, sudut pusatnya nih. Kamu harus cari sudut pusat dulu. Kenapa? Karena sudut keliling itu, ingat, sudut keliling atau yang ini nih, sudut keliling, setengah dari sudut pusat. Setengahnya. Kamu sudah punya sudut pusat belum? Belum. Tapi kamu sudah punya dia di dalam segitiga. Di mana ini pasti segitiga sama kaki, bener ya? Erik zoom dulu. Nah, biar lebih kelihatan. Ini masih segitiga sama kaki. Di sini 35 derajat, pasti di sini pun 35 derajat, bener ya? Nah, ini kan dalam segitiga nih, ada 3 sudut. Pertama 35, yang kedua 35. Ini sudut terakhir nih. Berapa sudut terakhirnya? Ingat, kalau segitiga sama kaki, kalau segitiga, sudut dalamnya itu ada 3 sudut ditambah hasilnya pasti 180. Berarti untuk mencari sudut dalam segitiga yang satunya lagi atau merupakan sudut pusat, berarti gimana caranya? Ya 180 kurangi yang 2 sudut, 35 tambah 35, 70 ya. 180 kurangi 70, 110. 110 itu sebagai sudut pusat. Kalau dia sudut pusat, berarti sudut kelilingnya A-nya berarti A, sudut keliling yang ini, sudut keliling berarti apa? Setengah dari 110 atau sudut pusat, yaitu 55. Gitu ya. Oke, next.
Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat titik O berikut. Besar sudut ACB adalah, ini tanya nih, oke, A lagi misalnya ya. Kamu sudah tahu nih, AOB 50 derajat melewati dengan titik awalnya itu sama ya, titik yang ada pada lingkarannya, pada keliling lingkaran. Titik pada busur lingkarannya A sama B dengan busur yang sama. Berarti sudut pusat itu 50 dan sudut kelilingnya ya setengahnya dari 50. Udah gitu doang kan? Jawabannya yang B. Selesai. Lanjut nomor 18. Nah, di atas nih. Oke. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Besar sudut RPQ adalah 55. Pegang langsung tulis RQP. Oh ini nih, 55. Maka besar ROP adalah, ini yang tadi juga sama ya. Ini sudut pusat, ini sudut keliling. Sudut pusat berarti apa? 2 kali dari sudut keliling. 2 kali 55, 110. Gini doang ya. Nah, ini pembahasan season kedua ya. Sesi 2 mengenai lingkaran. Semoga bisa membantu mereview ulang kalian. Terima kasih. Mari tutup dulu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sepertinya ada 4 sesi ya. Ada 4 sesi. Ini dicoba ulang-ulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.